Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kuasa Firman yang Mengubahkan. Kita lihat satu ayat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Dikatakan bermanfaat untuk mengajar, supaya orang pintar tahu membedakan mana yang baik dan tidak, yang benar dan yang salah. Untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan jelas menunjukkan di mana kesalahan-kesalahan kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan untuk memperbaiki kelakuan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak berkenan menjadi berkenan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Maka orang ketika dia membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka orang tersebut akan dididik untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati seseorang dijamah oleh kasih Tuhan, tentu akan mengalami satu perubahan. Sekali lagi saya katakan, seseorang bisa berubah ketika dijamah oleh Tuhan. Lalu terjadi perubahan. Kita lihat satu tokoh Alkitab, Rasul Paulus. Dia adalah orang yang memiliki latar belakang yang cukup jahat kepada orang-orang percaya. Membunuh, menganiaya, sadis, orang yang beringas. Inilah Rasul Paulus. Tetapi oleh belas kasih kemurahan Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan, dan akhirnya Rasul Paulus berubah. Seluruh tindak tanduk tabiat-tabiatnya berubah dari yang lama menjadi baru. Dari orang yang arogan, sadis, menjadi orang yang lembut dan berbaik hati. Dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi saya mau katakan, banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang Kristen yang sudah mendapat jamahan Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiap minggu mereka beribadah ke gereja. Tetapi tidak mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Gaya hidupnya dan tabiat-tabiat duniawinya masih melekat. Dan seleranya untuk berbuat dosa masih tinggi. Ini banyak terjadi. Saya mau katakan, ini bukan berarti firman Tuhannya tidak berkuasa untuk merubah orang itu. Sebab ada satu pujian yang mengatakan, firman-Mu yang kuasa tu merubah sikap hati. Bukan firman Tuhannya yang kehilangan kuasa, tetapi manusianya yang mengeraskan hati. Tidak mau diajar, tidak mau ditegur, lebih senang hidup dengan aturan sendiri, merasa dosa itu lebih nikmat daripada hidup di dalam kebenaran.
tidak mau diatur. Ini yang menyebabkan tidak ada perubahan dalam hidup anak-anak Tuhan, mengeraskan hati. Padahal firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak berubah, masih hidup dalam tabiat lama? Sekali lagi saya katakan, karena mereka mengeraskan hati. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, mari kita mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Maka kita akan mengerti betapa luar biasanya kekayaan dan kasih Yesus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ada berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera Tuhan, keselamatan yang kekal. Itu yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita mencintai firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati, mau ditegur oleh firman Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai firman Tuhan, yakni kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau itu kita lakukan, firman Tuhan mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, maka dikatakan dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Daunnya tetap hijau dan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Pasti berhasil. Dalam terjemahan lain dikatakan apa saja yang diperbuatnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Akan berhasil. Dan saya mau katakan, daunnya pun tidak akan layu, tetap hijau. Dalam keadaan musim apapun, dalam keadaan apapun, akan tetap berdiri kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa. Ada satu pujian yang mengatakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Firman Tuhan kita taruh di dalam hati kita, bekerja supaya kita tidak berdosa. Dan firman Tuhan itu akan tetap memelihara kita. Kita bisa berlindung di bawah firman itu, sebab firman itu sekali lagi saya katakan berkuasa. Dan firman Tuhan itu ialah Allah sendiri. Puji Tuhan, biarlah lewat teduh pada kesempatan ini memotivasi, mengajarkan kita supaya kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.